Kalau Argentina gagal lolos ke semifinal Piala Dunia kali ini, itu benar-benar keterlaluan. Karena kalau melihat jalur yang terbuka di depan mata, Argentina seharusnya mendapatkan salah satu rute paling bersahabat menuju empat besar. Bahkan banyak yang menyebut lawan Argentina termasuk yang paling ringan dibanding kandidat juara lain. Di babak 32 besar, mereka bertemu KP Verde. Kalau lolos, kemungkinan menghadapi Australia ataupun Mesir. Lalu di perempat final berpotensi bertemu Kolombia atau Swiss. Pertanyaannya, apakah benar jalur ini semudah yang dibayangkan atau lawan-lawan di atas akan membuat kejutan yang bisa membuat sang juara bertahan tersingkir? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja kita mulai. Jadi gini teman-teman, di babak 32 besar Messi dan kawan-kawan akan melawan KP Verde. Laga ini akan berlangsung pada esok hari. Di atas kertas, semua orang pasti langsung menjagokan Argentina ya kan? Ya jelas dong, perbedaan kualitas individu yang sangat jauh. Hampir di semua lini Argentina unggul. Tetapi KP Verde bukan tim yang lolos karena keberuntungan, teman-teman. Mereka justru menjadi salah satu menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di Piala Dunia kali ini. Dalam debutnya, mereka berhasil menembus babak gugur setelah sangat disiplin dan sulit dikalahkan. Bahkan mereka mampu menahan Spanyol serta tampil kompetitif menghadapi Uruguay. Gila gak sih? Yang paling berbahaya dari KP Verde tahu nggak apa? Transisi mereka. Mereka tidak terlalu senang menguasai bola. Mereka justru menunggu lawan kehilangan keseimbangan. Begitu bola direbut, mereka langsung menyerang dengan sangat cepat melalui kedua sayap. Kalau Argentina terlalu asik menyerang dan kehilangan bola di area tengah, KP Verde bisa menghukum lewat counter attack. Namun tetap aja ya kan, kalau Argentina bermain dengan intensitas normal, menguasai bola dan tidak membuat kesalahan sendiri, kualitas mereka seharusnya cukup untuk melewati KP Verde, teman-teman. Bahkan Lionel Scaloni sendiri mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap enteng lawan ini karena ancaman serangan balik mereka sangat berbahaya. Nah, teman-teman, kalau Australia yang lolos ke babak 16 besar, baru disinilah pertandingan mulai terasa menarik. Kenapa? Karena tim ini memiliki karakter yang sangat-sangat berbeda dari lawan di babak fase gugur. Argentina akan menghadapi tim yang sangat disiplin secara organisasi. Australia era sekarang bukan lagi tim yang sekedar mengandalkan fisik. Mereka bermain lebih kompak, pressing mereka rapi, lini belakang mereka cukup sulit ditembus, ya enggak? Masalahnya, Australia sering kesulitan ketika harus menghadapi tim yang mampu mengontrol tempo seperti Argentina. Kalau Messi diberi ruang sedikit aja di antara lini tengah dan lini belakang Australia, wah selesai tuh. Sebaliknya, kalau Mesir yang lolos ya, ceritanya bisa sedikit berbeda, teman-teman. Mesir biasanya lebih nyaman bermain cepat ketika mendapat ruang. Mereka ini punya pemain-pemain dengan akselerasi bagus di sisi lapangan. Mereka juga agresif ketika melakukan transisi menyerang. Tetapi, nah di sini kelemahan Mesir ada di organisasi pertahanan ketika menghadapi kombinasi umpan pendek yang cepat. Itulah makanan favoritnya Argentina ya kan. Jadi siapapun lawannya, Argentina tetap berada di posisi unggul.
Yang penting satu nih, jangan memberikan lawan momentum. Itu aja sih sebenarnya. Karena pertandingan sistem gugur hanya butuh satu kesalahan untuk mengubah semuanya. Teman-teman, ada apa ya? Ada satu pertandingan yang menurut aku ya benar-benar bisa menghambat Argentina sebelum ke semifinal, yaitu melawan Kolombia ataupun Swiss. Kalau Kolombia yang lolos ya, ini jelas lawan paling berbahaya sih sejauh ini. Kolombia bermain sangat agresif, mereka berani duel, pressing mereka juga begitu tinggi, serangan mereka langsung menuju kotak penalti. Yang membuat Kolombia berbahaya adalah intensitasnya, teman-teman. Mereka bisa memaksa pertandingan menjadi apa ya? Menjadi duel fisik selama 90 menit. Kalau Argentina kehilangan kontrol pemain, wah Kolombia bisa membuat pertandingan menjadi sangat tidak nyaman. Namun, ada satu kelemahan Kolombia. Mau tahu? Yuk simak sampai selesai. Saat apa ya? Saat terlalu berani menekan ke depan, ruang di belakang lini pertahanan sering terbuka. Dan tentu Argentina salah satu tim terbaik di dunia dalam memanfaatkan ruang kosong. Kan seperti itu. Sekarang kita bahas bola Swiss ya. Jangan pernah meremehkan Swiss, teman-teman. Mungkin mereka jarang dijagokan juara ya kan. Tetapi hampir setiap Piala Dunia ataupun Piala Eropa, Swiss selalu menjadi tim yang membuat negara besar kesulitan. Mereka selalu disiplin, ya kan? Mereka disiplin, organisasi pertahanannya luar biasa, jarak antar lini rapat, mereka sabar, mereka hampir tidak pernah panik. Melawan Swiss biasanya bukan soal siapa yang lebih hebat, tetapi siapa yang lebih sabar. Kalau Argentina terlalu memaksa serangan, Swiss bisa apa ya? Bisa membuat pertandingan berjalan membosankan, lalu menghukum lewat bola mati atau serangan balik. Inilah yang membuat Swiss sering menjadi lawan yang menyebalkan. Jadi gini teman-teman, kalau dibandingkan dengan jalur tim-tim besar lain yang harus menghadapi lawan berat sejak awal fase gugur, harus diakui sih, kalau fansnya Messi nggak ngakui, wah parah kali nih. Argentina memang mendapatkan jalan yang relatif lebih bersahabat menuju semifinal. Kalau nggak lolos juga, waduh kacau kali nih. Tapi tunggu dulu, justru disinilah letak bahayanya. Semakin banyak orang yakin Argentina pasti lolos, semakin besar risiko muncul rasa terlalu percaya diri. Padahal di fase knockout tidak ada pertandingan yang mudah, betul kan? Satu kartu merah, satu penalti, satu blunder dan satu bola mati, semuanya bisa mengubah sejarah. Itulah mengapa Piala Dunia selalu penuh kejutan. Teman-teman, kalau Argentina gagal mencapai semifinal, itu benar-benar keterlaluan loh. Kenapa? Ya karena lawan-lawan mereka bisa dibilang relatif lebih mudah. Ya tetap juga Cape Verde, Australia, Mesir ya kan, Kolombia dan Swiss semuanya adalah tim yang harus dihormati. Namun jika dibandingkan dengan jalur yang mungkin harus dilalui kandidat juara lain yang bisa bertemu sesama raksasa lebih awal, lihat Jepang. Aku kasihan kali lihat Jepang ini. Apa ya, terlalu dini loh melawan Brazil. Akhirnya pulang ya kan. Sedangkan lawan-lawan Argentina di atas kertas terlihat relatif lebih bersahabat. Sebagai juara dunia, harusnya ya, Argentina memiliki hampir semua modal yang dibutuhkan. Pengalaman, mental juara, kedalaman skuad, apalagi ya kan, keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta pemain-pemain yang sudah berkali-kali tampil dalam laga hidup mati. Artinya apa? Di setiap pertandingan hingga perempat final nanti,
Argentina kemungkinan besar akan memulai laga sebagai tim favorit. Dan kalau sebuah tim menjadi favorit di 3 pertandingan beruntun, tetapi tetap gagal mencapai semifinal, wah, nggak tahu lagi lah mau ngomong apa. Tentu publik akan menganggap itu sebagai kegagalan besar dan mungkin akhir dari era seorang Lionel Messi karena Argentina tidak mampu memaksimalkan peluang yang terbuka. Habis ini fans Argentina jangan mencak-mencak ya kan, dan jangan pula marah sama aku. Namun sepak bola selalu mengajarkan satu hal. Status favorit tidak pernah menjadi atau tidak pernah menjamin kemenangan loh. Bola itu bundar dan apapun bisa terjadi kan gitu. Prediksiku Argentina paling keras nih sampai semifinal. Setuju nggak? Pasti kalian yang nonton video ini menganggap aku sebagai apa ya? Sebagai fans Ronaldo kan? Padahal awak ini fans Maroko loh. Tapi berharap Portugal jadi juara. Kalau mau lihat kualitas skuad, pengalaman, mental juara, dan jalur yang mereka dapatkan, Argentina apa ya? Argentina memang layak disebut favorit kuat mencapai semifinal. Cape Verde bisa memberi kejutan, Australia ataupun Mesir bisa menyulitkan, Kolombia atau Swiss bisa menjadi ujian sesungguhnya. Tetapi jika Argentina mampu bermain dengan level terbaiknya, mengendalikan emosi, serta menjaga konsistensi selama 90 menit, mereka memiliki semua modal untuk terus melangkah. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Argentina benar-benar mendapat jalur yang relatif lebih ringan menuju semifinal atau justru Cape Verde, Australia, Mesir, Kolombia dan Swiss adalah lawan-lawan yang jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan banyak orang? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.